proses seperti itu. Itu diatur dalam undang-undang. Tidak ada di Berarti membantah keterlibatan Mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin kembali menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 7 Mei 2026 siang. Ia diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Pantauan Tribun, Bahtiar hadir menumpangi mobil Hilux double cabin milik Kejati Sulsel. Ia tiba di basement kantor 9 lantai itu dengan dikawal petugas kejaksaan. Bahtiar keluar dari dalam mobil dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi pink bertuliskan tahanan tipikor. Sebelum ke ruang pemeriksaan, Bahtiar Baharudin sempat memberikan keterangan kepada awak media. Dalam keterangannya, pejabat eselon 1 Kemendagri ini mengatakan membahas kasus yang dialamatkan dirinya. Bahtiar Baharudin mengaku tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas ini saat menjalankan tugas oleh Presiden pada saat itu dijabat Joko Widodo. Selama 2 bulan ditahan di Lapas Maros, Bahtiar Baharudin mengaku baru menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan itu, kata dia, penyidik melakukan konfrontir antara dirinya dengan tersangka lainnya. Selain itu, lanjut Bahtiar, dirinya juga mengaku telah meminta ke penyidik agar dilakukan konfrontir dengan pihak yang lain. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Sulsel Sutarmi mengatakan pemeriksaan kedua terhadap Bahtiar Baharudin kali ini adalah bentuk pendalaman penyidik. Olehnya itu, kata Sutarmi, BPKP perlu untuk mengonfirmasi fakta-fakta hukum yang telah ditemukan oleh penyidik berdasarkan versi BPKP itu sendiri. Hingga kini, lanjut Sutarmi, BPKP juga belum mengeluarkan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut. Dibahas ya? Ya. Jadi hari ini setelah saya konfirmasi kepada penyidik, mereka membenarkan bahwa betul hari ini ada pemanggilan kepada mantan PJ, BB, itu terkait untuk pendalaman, ya, pendalaman pemeriksaan oleh tim BPKP, di mana penyidik telah menemukan fakta-fakta hukum tentang keterlibatan mantan PJ saudara BB ini. Nah, olehnya itu BPKP perlu untuk mengkonfirmasi fakta-fakta hukum yang telah ditemukan oleh penyidik berdasarkan versi BPKP itu sendiri. Tinggal membenarkan, ya, tinggal membenarkan sesuai dengan temuan-temuan penyidik. Nah, nanti akan ditanggapi juga oleh BB kembali, ya, akan ditanggapi terkait fakta-fakta hukum itu. Nanti terserahlah penilaiannya seperti apa. Yang jelas baik versi penyidik maupun versi dari tersangka punya hak yang sama. Berarti ada konfrontir di atas ini Pak antara PJ dengan BPKP ini? Ya, kemungkinan seperti itu. Kalau Jadi, untuk dugaan awalnya jumlah kerugiannya apakah bertambah gitu? terkait masalah nilai ini belum keluar, ya, belum keluar. Tentu sebelum mengeluarkan nilai BPKP harus selektif, harus hati-hati. Makanya dikonfrontir tentang fakta-fakta penyidikan yang ditemukan oleh penyidik dengan oleh BPKP itu sendiri. Oh, berarti Ini pemeriksaan yang kedua dari konfrontir yang kedua dari BPKP. berarti didalami dari jumlah kerugian awal itu yang 57 miliar itu ya? Iya, mungkin seperti itulah. BPKP dengan versi tersendiri. Bang, terkait anggota DPR yang kemarin diperiksa, sekarang bagaimana perkembangannya? Terkait itu masih sementara didalami, ya, sudah 2 kali pemeriksaan, masih sementara didalami tentang peran-peran mereka di dalam kegiatan pengadaan bibit nanas ini. Itu belum ada perkembangan Sejauh ini berapa orang anggota dewan yang diperiksa zaman itu? Yang sudah ada kemarin kan ketua dan mantan wakil ketua semua. Ada kemungkinan mereka akan dipanggil lagi? Ya, kita lihat perkembangan. Kalau misalnya penyidik masih membutuhkan keterangan dari mereka, pasti akan diundang kembali.
Siap. Oke, mungkin seperti itu cukup ya. Terima kasih, Pak. Kasus ini adalah ketika saya ditugaskan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Tugas saya itu menjalankan tugas, apalagi waktu itu adalah masa transisi pemerintahan. Kasus ini adalah kasus penyidikan pengadaan bibit nanas. Ini adalah kasus di bidang teknis. Jadi kita menghargai kemarin perkembangannya, saya setelah 2 bulan ditahan, baru kemarin dilakukan pemeriksaan dan kemarin dilakukan konfrontir dengan saudara PPK, UP, kemudian saudara HS, kemudian saudara yang penyedia RE. Alhamdulillah hasil konfrontir semuanya clear, tidak ada hubungan dengan saya. Yang kemudian saya minta konfrontir pihak yang lain. Kemudian hingga hari ini alhamdulillah saya tidak ada terbukti menerima manfaat apapun dari proses ini, termasuk tidak aliran uang. Bapak Mendagri, saya selaku staf telah menjalankan tugas, namun kami menghargai proses hukum sedang berlangsung. Terima kasih, mohon doanya semuanya. Pak PJ, Ada terkait yang kejanggalan disebutkan tidak, Pak? yang lain? Yang lainnya adalah kaitan dengan misalnya APBD. Ya. APBD itu diatur dengan Perda. PP 12/2019, APBD adalah ketentuan umum, adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang diatur dengan Perda. Kalau APBN itu adalah rencana keuangan tahunan negara yang diatur undang-undang. Nah, ditetapkan bersama oleh DPR RI dengan pemerintah kalau APBN, kalau APBD ditetapkan bersama pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, mekanismenya adalah hukum administrasi negara. Ada revisi APBD jika itu memang ada persoalan. Itu mekanisme administrasi negara. Ada SOP-nya. Kalau uji Perda ada ke Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi ini adalah produk hukum administrasi negara yang tata hukumnya sendiri. Kalau persoalkan undang-undang APBN maka seluruh menteri bisa masuk. Maka persoalkan APBD seluruh kepala daerah Indonesia akan masuk. Apa ada dugaan kriminalisasi misalnya, Pak? Nah, silakan kawan-kawan menilai sendiri. Yang jangka katanya tidak sesuai prosedur. Silakan kawan-kawan sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.